wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah Ustaz Abdullah Amin sudah hadir di Zoom ini di kajian. Insyaallah akan membahas kajian Syarhus Sunnah Al-Muzani. Insyaallah semoga kita bisa mendapatkan ilmu dan keberkahan dari ilmu yang kita dapat di pagi hari ini. Tafadhal, langsung saja, tafadhal mashkuran, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Azani Allahu ayyakum minan nar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Dan setelah membahas tentang permasalahan sebagian masalah fikih, yaitu masalah qashar salat dalam perjalanan safar, demikian juga memilih antara puasa ataukah berbuka di dalam safar, apabila menghendaki berpuasa ataukah berbuka di dalam perjalanan safar. Meskipun permasalahan fikih, akan tetapi di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ketika sebuah permasalahan fikih menjadi ciri khas, apakah seseorang dia adalah Ahlus Sunnah ataukah dia bukan seorang Ahlus Sunnah, bisa dilihat dari amalan atau sebagian amalan fikihnya. Nah, di antaranya adalah tentang keyakinan adanya qashar di dalam salat. Demikian juga adanya rukhsah untuk tidak berpuasa di dalam perjalanan safar. Ini menjadi salah satu bagian dari akidah. Karena menjadi salah satu titik perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selain mereka. Dan demikian juga beberapa permasalahan fikih yang lain yang sudah sebagian di antaranya kita membahas, khususnya yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani di dalam kitab Syarhus Sunnahnya. Nah, kita memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang
berpegang teguh dengan apa yang telah difahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Al-Muzani rahimahullah taala menyebutkan ini meskipun sudah disebutkan di awal-awal pembahasan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala di awal kitab beliau Ushulus Sunnah, kewajiban untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, Imam Al-Muzani rahimahullah taala beliau menyebutkan kembali salah satu prinsip yang mendasar di dalam masalah akidah, yaitu kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum di dalam memahami agama ini, dalam menjalankan agama ini. Bahkan ini menjadi salah satu prinsip yang mendasar di dalam agama ini sebagaimana yang disebutkan pertama kali oleh Imam Ahmad rahimahullah taala di awal kitab beliau. Sehingga permasalahan ini adalah juga salah satu prinsip mendasar di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di sini diulang kembali dan disinggung kembali tentang kewajiban untuk mengikuti apa yang telah disepakati oleh para salaf. Nah, ini apalagi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang menjadi pembahasan utama di bagian akhir-akhir dari kitab ini. Nah, beliau mengatakan, hadhihi maqalatun wa af'al, makalah-makalah atau perkataan-perkataan yang telah disebutkan di mulai dari awal kitab ini sampai yang sebelumnya, maka ini semuanya, kata beliau, wa af'alun, demikian juga berbagai perbuatan, perkataan-perkataan ataupun perbuatan-perbuatan yang mana ijtama'a alaihal madun, yang disepakati oleh generasi yang telah lampau, generasi pertama dari umat ini, yaitu na'immatil huda, dari kalangan para pemimpin, para imam yang mendapatkan petunjuk, yang berada di atas petunjuk yang benar, wa bitaufiqillah, dan berada di dalam taufik Allah, atau mereka yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, i'tasama biha tabi'un, di mana para tabi'in berpegang teguh dengannya, qudwatan warida, menjadi teladan dan ridha terhadap pemahaman tersebut, terhadap apa yang telah disinggung, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang sudah dijalankan, maka para tabi'in mereka berpegang teguh dengannya. Yaitu apa yang telah disepakati oleh generasi pertama, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Wajanabu takallufa fima kufu, dan mereka menjauhi takalluf dalam perkara yang telah ditinggalkan atau telah dijauhi oleh para sahabat. Jadi para tabi'in mereka juga menjauhi apa-apa yang telah ditinggalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, yang telah mereka menjauhkan diri mereka darinya. Maka fasuddidu bi'aunillahi wa wuffiqu, mereka pun suddidu, mereka diberikan jalan yang benar dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dan mereka pun diberikan taufik oleh Allah, yaitu para tabi'in yang telah mengikuti para sahabat, jalan dan metode para sahabat di dalam beragama. Demikianlah yang diikuti oleh para tabi'in.
Dan demikian secara estafet para tabi'ut tabi'in dan yang setelah mereka. Maka mereka ketika mengikuti jejaknya para sahabat, mereka pun ditolong oleh Allah. Mereka pun diberi taufik oleh Allah. Lam yarghabu 'anil ittiba' fayuqassiru. Mereka tidaklah membenci ittiba'. Mereka tidaklah menjauhi ittiba' kepada Rasulullah dan para sahabat. Sehingga mereka yuqassiru, sehingga mereka meninggalkan atau menjauh dari manhaj para sahabat. Walam yujawizu tazayyudan fayatadu. Dan mereka pun juga tidak melampaui batas berlebih-lebihan di dalam mengikuti sehingga justru mereka berlebihan menambahi apa yang telah dijalankan oleh para sahabat sehingga mereka pun menjadi tersesat, melampaui batas dari apa yang telah digariskan, dijalankan oleh para sahabat Rasulullah. Fanahnu billahi wasiqun. Sehingga kita percaya dan yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Wa alaihim mutawakkilun, dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Wa ilaihi fittiba'i atharihim raghibun, dan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengikuti jejak para sahabat, para salaf di dalam beragama ini. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Sehingga prinsip yang sangat mendasar di dalam akidah dan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali kepada paragraf atau poin ini yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Nah, kata Al-Imam Al-Muzani, perkataan dan perbuatan-perbuatan yang telah disepakati oleh generasi pertama umat ini dari kalangan para imam yang mereka berada di atas petunjuk, sehingga yang dimaksudkan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani di sini, apa yang sudah disebutkan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, berupa perkataan, perbuatan, inilah sebenarnya akidah. Akidah yang telah dijalankan, telah difahami oleh generasi pertama dari kalangan para sahabat, yang mereka adalah generasi yang mendapatkan petunjuk. Dan hal tersebut karena mereka adalah sebaik-baik generasi. Ini sebagaimana yang disabdakan dan dikhabarkan Nabi SAW di dalam sabda beliau, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang setelah mereka, para tabi'ut tabi'in. Dalam sebagian riwayat ditambah lagi dengan generasi ketiga, yaitu tabi'ut tabi'ut tabi'in. Nah ini. Inilah yang dimaksudkan dengan para salaf. Sebaik-baik manusia adalah tiga generasi pertama di umat ini. Dan mereka lah yang kemudian diringkas penyebutan mereka generasi awal ini, tiga generasi pertama ini, yang mereka secara estafet memahami agama ini turun-temurun. Atau secara estafet para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan, mengajarkan kepada para tabi'in, dan demikian seterusnya. Mereka inilah yang dinamakan dengan para salaf. Nah ini. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji generasi pertama umat ini. Tiga generasi pertama. Di dalam keimanan mereka, Allah menyebutkan secara tegas jaminan keselamatan. Subhanallah.
Jaminan keselamatan bagi yang beriman sesuai dengan iman mereka generasi salaf ini. Iman para sahabat. Hingga dijadikan keimanan para sahabat sebagai patokan keselamatan. Patokan dan jaminan bahwa mereka berada di atas petunjuk, di atas hidayah, jalan yang benar. Maka inilah yang sesungguhnya, yang seharusnya kita berpegang teguh dengannya. Karena Allah telah menjamin di dalam firman Allah Azza wa Jalla, di antaranya dalam firman Allah, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman bimisli ma amantum bihi, beriman sebagaimana atau seperti, semisal ini apa yang telah kalian imani. Di sini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila mereka orang-orang kafir musyrikin yang waktu itu mereka tidak mau mengikuti, tidak mau beriman. Ini dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW, maka diberikan jaminan di sini. Diberikan sebuah persyaratan. Fa'in amanu, jika apabila mereka beriman sebagaimana iman kalian. Dan kalian di sini adalah para sahabat Rasulullah SAW. Karena ayat ini turun masih turun wahyu kepada Rasulullah SAW. Dan yang bersama Rasulullah, kalian yang dimaksudkan di sini, maka yang paling pertama tertuju kepada mereka adalah generasi para sahabat. Jika mereka orang-orang kafir, orang musyrik, mereka beriman sebagaimana iman kalian, iman para sahabat Rasulullah SAW, maka faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Ini. Nah, inilah yang dimaksudkan, yaitu jika mereka beriman seperti imannya para sahabat, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Di sini dengan tegas, dengan jelas dikatakan jika beriman sebagaimana iman mereka, imannya para sahabat, maka disinilah jaminan petunjuk itu akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga inilah yang menjadi prinsip yang mendasar. Kata Imam Al-Muzani, bitaufiqillah yatasama bihat tabi'un. Nah, para tabi'in setelah menyebutkan generasi para sahabat dan keimanan mereka para sahabat dijadikan sebagai patokan, sebagai parameter, ukuran, ini pegangan bahwa keimanan mereka lah yang menjadi pegangan yang merupakan jaminan petunjuk. Ini bahwa mereka apabila beriman sebagaimana iman sahabat berarti telah mendapatkan petunjuk, maka dengan taufik dari Allah, para tabi'in mereka berpegang teguh dengan hal ini. Jadi di sini Imam Al-Muzani ingin menyebutkan bahwa para tabi'in juga demikian. Keyakinan mereka juga sama dengan keyakinan para sahabat. Mereka meneladani, mereka menjadikan para sahabat itu sebagai qudwatan warido, dan mereka ridho untuk berpegang teguh dengannya. Mereka ridho di dalam menjalankan agama ini sebagaimana yang telah dijalankan, difahami, diyakini oleh para sahabat. Dan para sahabatlah yang mengajarkan agama ini sebagaimana mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Mereka mengajarkan agama ini sebagaimana yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Tidak mereka tambahkan, tidaklah mereka keluar dari apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Itulah yang diajarkan Rasulullah kepada mereka, dan itulah yang diajarkan kepada tabi'in. Mereka semuanya para sahabat tanpa kecuali. Tidak ada satupun yang mengajarkan apa yang berbeda dengan yang telah diterima dari Rasulullah. Sehingga para sahabat adalah generasi yang menjalankan amanah. Generasi yang menjalankan agama ini sesuai dengan yang diajarkan kepada mereka. Tidak menyimpang sedikit pun. Tidak membuat berbagai kebid'ahan, berbagai perkara baru dalam memahami agama ini.
Sehingga tidak ada satupun sahabat yang melakukan kebid'ahan. Bid'ah secara syar'i, artinya bid'ah dalam istilah syar'i. Istilah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Yaitu kebid'ahan yang harus dijauhi, harus ditinggalkan. Dan jika dilakukan, maka itu adalah kesesatan. Maka inilah yang dijalankan oleh para sahabat. Mereka tidak membuat perkara-perkara baru yang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Para tabi'in juga demikian. Para tabi'in mereka mengikuti sahabat dengan baik. Subhanallah. Sehingga para tabi'in mereka juga berpegang teguh dengan akidah yang telah diyakini para sahabat. Mereka meneladani para sahabat yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Dan mereka terjamin berada benar-benar di atas petunjuk, di atas hidayah. Dan itulah yang sebenarnya diajarkan Rasulullah. Hidayah itu, yaitu jalan yang lurus. Agama ini, agama Islam adalah apa yang difahami para sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka para tabi'in ridho. Dan mereka lapang dada di dalam menerima apa yang telah diajarkan para sahabat kepada mereka. Karena apa yang diajarkan para sahabat tidaklah melenceng dari apa yang diajarkan Rasulullah. Mereka menerima sepenuhnya apapun yang diajarkan para sahabat Rasulullah dari Nabi mereka Rasulullah SAW. Ini karena akidah yang kita diperintahkan untuk beriman dengannya ada di dalam Alkitab dan Sunnah, dan tidak akan keluar dari Alkitab dan Sunnah. Nah, inilah yang menjamin keselamatan, yaitu jika berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Dan mereka, para sahabat, telah menjauhi takalluf dalam apa yang dibebankan kepada mereka. Apa yang ada di dalam kitab dan sunnah itu sebenarnya sudah cukup. Nah, ini di dalamnya terdapat keselamatan dan tidak perlu untuk takalluf, bersibuk atau bersusah payah untuk membuat perkara baru, membuat perkara-perkara yang belum pernah diajarkan di dalam Alkitab dan Sunnah. Sebagaimana yang telah terjadi pada kalangan ahlul bidah. Sehingga pada masa itulah kemudian dikenal ketika muncul berbagai perkara baru, pemahaman baru, di antaranya yang muncul pertama kali pengingkaran terhadap takdir yang ada di Irak pada masa itu. Maka sebagian tabi'in datang para sahabat Rasulullah menanyakan tentang munculnya keyakinan baru yang belum pernah mereka dengar, yaitu pengingkaran terhadap takdir. Nah, disitulah sahabat Rasulullah ketika itu yang ada adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau didatangi oleh para tabi'in dari Irak, dan mereka melaporkan keadaan di Irak. Ada sebagian orang kelompok yang kemudian terbentuk kelompok pada orang tersebut. Nah, ini di mana mereka ini memiliki kelompok yang memahami satu pemahaman, yaitu tentang masalah takdir. Ini masalah akidah. Mereka mengingkari adanya takdir. Dan tidak disebutkan ada penyimpangan-penyimpangan lain. Hanya ini yang disebutkan oleh tabi'in ini. Kita atau kami mendapati di sana ada sebuah kelompok yang mereka ini mengingkari takdir. Disitulah disampaikan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan Ibnu Umar langsung mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, mereka juga lepas dariku. Maksudnya pemahaman mereka ini sudah menyimpang. Pemahaman yang tidak pernah ada di zaman sahabat atau pada sahabat Rasulullah SAW, yaitu mengingkari takdir. Nah, sampai-sampai Ibnu Umar mengatakan berlepas diri dari mereka, kelompok yang mengingkari takdir ini,
dan mereka pun juga dianggap telah berlepas diri dariku. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ini adalah merupakan pengkafiran Ibnu Umar terhadap kelompok tersebut. Karena mereka telah meyakini sesuatu keyakinan yang berbeda sama sekali dengan para sahabat. Keyakinan yang telah diajarkan Rasulullah, yaitu adanya takdir. Rukun iman yang keenam inilah yang menjadikan mereka dianggap telah lepas dari Islam oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, karena yang tersisa dari kalangan para sahabat tidak banyak. Dan ketika muncul kelompok ini, maka dengan demikian ini permasalahan yang harus diperhatikan. Nah, ini subhanallah. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, juga ketika muncul sebagian kelompok yang ada di Kufah pada waktu itu, Kufah yang juga ada di Irak. Dan munculnya atau awal munculnya berbagai kelompok-kelompok yang menyimpang ini muncul dari negeri Irak. Subhanallah. Yang notabene mereka itu sebelum datangnya Islam, mereka memiliki keyakinan atau pemahaman akidah agama Majusi. Agama Majusi. Ketika mereka masuk ke dalam Islam, banyak di antara mereka kaum Majusi ini yang sebenarnya terpaksa di dalam memasuki agama Islam, tetapi karena mereka mengkhawatirkan diri mereka, maka mereka masuk Islam dan menjadi golongan kaum munafikin pada waktu itu. Keyakinan mereka tetap berada di atas akidah Majusi, tetapi mereka sudah tidak menamakan diri mereka dengan Majusi. Bahkan mereka menamakan diri mereka dengan kaum muslimin. Bersama kaum muslimin. Tetapi mereka memendam kekafiran hingga mereka tidak tahan dengan sebenarnya keyakinan mereka sehingga sampai mereka menampakkan ini. Dan hasilnya banyak sekali kelompok-kelompok di Irak pada waktu itu dengan berbagai pemahaman yang menyimpang. Pemahaman yang menyimpang. Muncul kelompok Qadariyah, kelompok Khawarij, dan berbagai macam kelompok. Ini bermunculan pada waktu itu. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan keyakinan-keyakinan yang lain, akidah-akidah yang lainnya. Disitulah mulai nampak penyimpangan-penyimpangan tersebut menjadi besar. Diikuti. Lalu kemudian diingkari para sahabat Rasulullah SAW. Ini. Dan muncullah perang ketika menghadapi kaum Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang sebelumnya mereka melakukan demonstrasi kepada Utsman bin Affan sampai menggulingkan kudeta terhadap Utsman. Nah, ini berasal dan berangkat dari pemikiran dan pemahaman yang menyimpang dari apa yang diajarkan para sahabat. Yang seandainya mereka mengikuti para sahabat Rasulullah pada waktu itu, mereka akan selamat pemahamannya. Tapi demikianlah, kebid'ahan tidak berhenti sampai di situ. Tapi berkembang. Berkembang. Yang memahami agama ini dengan pemahaman yang tidak pernah diajarkan para sahabat, semakin banyak dan semakin bermacam-macam. Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, salah satu di antara ulama Hambali, beliau mengatakan, man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah, barang siapa atau siapapun yang tidak merasa lapang dengan apa yang telah dijalankan, yang telah lapang bagi Rasulullah SAW dan para sahabat, serta para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, demikian juga para imam-imam setelah mereka, maka Allah tidaklah memberikan kelapangan kepada mereka. Artinya di dalam menjalankan agama ini, mereka bakal merasakan sempit, mereka bakal merasakan susah menjalankan agama ini. Ini kenapa? Karena tidak mengikuti jejaknya para sahabat dan tabi'in dan para imam. Nih, Masya Allah. Ini perkataan Imam Ibnu Qudamah yang serupa dengan perkataan para ulama yang lain sebelum ataupun setelahnya.
Maka Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan fasaddidu bi'aunillahi fasuddidu bi'aunillahi wa wuffiqu. Sehingga ketika para tabi'in mereka mengikuti jejaknya para sahabat, demikian juga yang setelah mereka ketika mengikuti jejak para sahabat, maka mereka suddidu bi'aunillah. Mereka mendapatkan taufik dari Allah. Mereka mendapatkan kebenaran sesuai dengan kebenaran apa yang mereka jalankan. Kenapa? Karena mereka mengikuti jejak para sahabat yang benar-benar terjamin pemahaman mereka, kebenaran mereka. Ini. Dan demikianlah. Balasan, ganjaran itu sesuai dengan amal perbuatan. Ini. Mereka berusaha untuk meneladani para sahabat, berusaha untuk menjalankan kebenaran. Ini. Di dalam keyakinan mereka, dalam perbuatan mereka. Karena mereka telah berpegang teguh dengan pemahaman para imam, itu para khulafaur rasyidun dan para sahabat yang lainnya. Mereka berpegang teguh dengan kebenaran sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka berjihad. Ini. Mereka bersungguh-sungguh di dalam mendapatkan petunjuk. Sebagaimana kita ulangi sedikit. Jadi para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, mereka yang telah mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW di dalam menjalankan agama ini, maka mereka pun ketika telah mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW di dalam menjalankan agama ini, maka mereka pun mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ini. Sehingga mereka mendapatkan kebenaran ketika mereka menetapi apa yang telah dijalankan oleh para sahabat dalam beragama. Maka mereka pun mendapatkan ganjaran balasan sebagaimana kesungguhan mereka di dalam menjaga kebenaran, berusaha menetapi kebenaran di dalam keyakinan dan amal mereka. Karena mereka telah berpegang teguh dengan petunjuk para sahabat Rasulullah SAW. Berpegang teguh dengan kebenaran semaksimal mungkin. Mereka bersungguh-sungguh di dalam menjalankan petunjuk ini. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Inna ad-dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Dan tidaklah memisahkan diri. Tidaklah menyimpang seseorang dari agama ini, melainkan dia akan dikuasai oleh kesesatan. Mereka akan ghalabah, akan dikalahkan. Karena itulah hendaknya kalian menetapi kebenaran. Kalian mendekati kebenaran, berusaha untuk menjalankan kebenaran semaksimal mungkin. Dan berbahagialah apabila kalian telah menjalankan agama ini dengan kebenaran yang telah dijalankan para sahabat. Nah, inilah yang disabdakan Rasulullah SAW. Imam Al-Muzani mengatakan mereka tidaklah membenci ittiba para tabi'in, mereka tidaklah membenci ittiba sehingga mereka pun kurang di dalam memahami agama ini. Dan mereka juga tidak melampaui batas. Sehingga mereka terjerumus ke dalam sikap ekstrim. Dan ini isyarat bahwa para tabi'in, ketika mereka mengikuti para sahabat Rasulullah SAW, inilah sikap pertengahan, sikap wasatiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini antara hulu dengan jafa. Mereka yang
melampaui batas melakukan perbuatan kebid'ahan, demikian juga mereka benar-benar berada di pertengahan, tidak berlebihan, tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan mereka mendapatkan petunjuk sesuai dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka mengikuti dua wahyu ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka demikianlah mereka mendapatkan petunjuk. Mereka tidak melampaui batas, tidak berlebihan, dan juga tidak kekurangan. Nah ini. Sehingga inilah yang dianggap sebagai perbuatan yang hulu jika melampaui batas. Nah ini. Berlebihan di dalam memahami agama ini dan menjalankan agama ini, sehingga membuat perkara baru dalam beragama, maka ini akan tersesat. Hingga sebagaimana juga akan tersesat ketika mereka tidak mengikuti apa yang dijalankan oleh para sahabat. Ini. Sehingga melampaui batas dan juga kekurangan, ini sama-sama berakibat mereka menyimpang dari jalan yang benar. Nah, ini. Sehingga manhaj ini yang disebut dengan manhaj pertengahan, ini telah disebutkan dalam berbagai hadis, dalam berbagai ayat dalam Al-Quran. Nah, ini agar kaum muslimin mereka tetap berada di dalam akidah pertengahan ini, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata kepada para tabi'in, menceritakan tentang bagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan atau bercerita, ada 3 orang yang datang kepada para istri Nabi SAW. Mereka datang kepada para istri Rasulullah SAW di masa tabi'in, artinya masih ada para istri Rasulullah SAW. Dan ini dikisahkan oleh Anas ketika Rasulullah masih hidup, mereka datang kepada para istri Rasulullah SAW. Ini masih hidup Rasulullah SAW. Mereka datang bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Ini kata Anas. Falamma ukhbiru, ketika mereka mendapatkan berita tentang ibadah Rasulullah SAW, sepertinya mereka menganggap diri mereka itu demikian kecilnya, demikian sedikitnya amal perbuatan mereka. Menganggap remeh, menganggap kecil amal perbuatan mereka. Tidak sebagaimana Rasulullah. Masya Allah. Demikian para sahabat Rasulullah. Mereka ingin mengetahui apa yang dijalankan oleh Rasulullah bahkan ketika berada di dalam rumah. Mereka ingin mengetahui bagaimana Nabi ketika berada di dalam rumah. Karena mereka hanya mengetahui Nabi ketika mereka melihatnya di masjid, di luar rumah. Nah, mereka ingin bertanya kepada para istri Rasulullah SAW tentang kehidupan Rasulullah ketika berada di dalam rumah. Mereka datang kepada istri Rasulullah SAW. Mereka ingin meneladani Rasulullah sampai ketika berada di dalam rumah bagaimana Rasulullah SAW. Mereka bertanya, subhanallah. Inilah para sahabat. Nah, ini. Mereka benar-benar ingin meneladani Rasulullah sesuai dengan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Dan bahkan mereka pun ingin menelusuri bagaimana ketika Nabi tidak terlihat oleh mereka dan hanya diketahui oleh para istri Rasulullah. Maka dikabarkan, para istri menjawab. Para Rasulullah SAW menjawab bagaimana Rasulullah di dalam rumah. Ini sampai-sampai mereka, gimana ini kita? Dibandingkan dengan Nabi SAW yang seperti itu. Di rumah, beliau sholat, beliau beribadah, beliau memiliki akhlak yang mulia kepada para istrinya, bagaimana dengan kita, dan seterusnya. Masya Allah. Mereka pun berkata, aina nahnu minan Nabi. Bagaimana diri kita ini dibandingkan dengan Nabi. Sehingga mereka mengatakan, Nabi dari mana? Artinya bagaimana kedudukan kita dengan Nabi SAW.
beliau dengan meskipun telah diampuni, qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mereka mengatakan Rasulullah telah diampuni dosa-dosa beliau yang telah lampau, bahkan yang akan datang. Ini. Nah, bagaimana dengan kita? Maka akhirnya salah seorang di antara mereka berkata, "Ama ana fa inni usallil laila wa abadan." Kalau gitu saya akan sholat malam sepanjang tahun, artinya selamanya. Artinya tidak akan meninggalkan sholat malam di malam hari, mereka akan sholat terus sepanjang malam. Yang lainnya berkata, kalau gitu saya akan berpuasa, asumud dahar wala uftir. Saya akan berpuasa dan tidak akan uftir, tidak akan berbuka. Ini. Yang lainnya mengatakan, kalau gitu ana atazilun nisa, saya akan menjauhi wanita, fala atazawwaju abadan, saya enggak akan menikah. Masya Allah. Artinya dia akan tinggalkan istrinya kalau sudah menikah, atau kalau masih bujang tidak akan menikah. Ibadah. Ya, ini konsentrasi ibadah. 3 sahabat ini atau beberapa sahabat yang datang kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah SAW mendengar perkataan mereka. Mendengar perkataan mereka, maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, antumul ladzina qultum kada wa kada. Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Maka kata Rasulullah, ama wallahi, ketahuilah demi Allah, innilah akhsyakum lillah. Sungguhnya aku ini yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa atqakum lahu, aku yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir. Akan tapi saya pun berpuasa, terkadang saya juga berbuka. Wa usalli wa arqud. Saya pun malam itu saya sholat dan saya juga tidur. Hanya tidak sepanjang malam sholat. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan golongan dariku. Nah ini tuntunan Rasulullah SAW. Artinya tidak berlebihan. Inilah yang benar, tidak berlebihan di dalam menjalankan agama ini. Rasulullah pertengahan amal perbuatannya. Dan inilah yang seharusnya kita jalankan. Fanahnu billahi wahsikun. Sehingga kita, kata Imam Al-Muzani, kita percaya kepada Allah. Kepada Allah kita bertawakal. Wa alaihi mutawakkilun wa ilaihi fittibai asarihim raghibun. Dan kita mencintai, kita bersungguh-sungguh di dalam ittiba, mengikuti jejak mereka, para sahabat Rasulullah SAW. Ini dikuatkan lagi oleh penulis Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, apa yang telah terdahulu yang telah disebutkan di dalam kitab ini, hendaknya kita ini berpegang teguh kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Petunjuk, kebenaran yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat, berpegang teguh dengannya, tegar di atas akidah ini, apapun yang menimpa. Subhanallah. Hanya di tangan Allah taufik dan hidayah. Hanya kepada Allah kita meminta keduanya. Meminta taufik dan hidayah. Allah berfirman, man yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang mendapat petunjuk dari Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk yang sungguhnya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang merugi. Maka ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini, dan insya Allah kita lanjutkan dalam pembahasan yang selanjutnya bi'idznillah ta'ala, dan dipersilahkan apabila ada yang ditanyakan. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik ya Ustaz. Ini Ana membacakan pertanyaan yang kemarin yang belum terbaca.
Ustadz izin bertanya, kalau kita merutinkan sholat sunnah taubat sebelum subuh, karena kita merasa banyak berbuat maksiat, apakah tidak menyalahi kaidah? Baik. Tidak ada tuntunan sholat taubat setiap sebelum subuh. Yang ada tuntunannya adalah sholat malam, sholat witir. Nah, itulah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, ini. Maka tidak ada yang lebih baik di dalam kita menjalankan agama ini, melainkan dengan apa yang telah dijalankan oleh mereka, para sahabat tabi'in. Nah, ini. Sehingga kita tidak berlebihan, tidak melampaui batas dengan apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah, para sahabat Rasulullah SAW di dalam beragama ini. Nah, dikhawatirkan ketika kita melampaui batas atau berlebihan, seakan-akan kita ini ada nilai lebih ketika menjalankan agama ini, melebihi apa yang dijalankan oleh para sahabat, maka dikhawatirkan disitulah justru penyimpangan kita. Penyimpangan kita. Kaum Khawarij, mereka ini setiap malam, bahkan sepanjang malam melakukan sholat malam. Rasulullah SAW menjalankan sholat malam, akan tapi tidaklah memahami sebagaimana pemahaman kaum Khawarij. Sampai-sampai seakan-akan sholat malam adalah kewajiban. Sampai-sampai wajib, seakan-akan meninggalkannya adalah dosa, dan akhirnya dianggap sebagai perkara yang wajib. Bahkan orang yang tidak menjalankan sholat malam, di kalangan mereka, kaum Khawarij, ini bakal dikeluarkan dari Islam oleh mereka. Dan demikian banyak sekali pemahaman-pemahaman yang awalnya pemahaman itu berangkat dari amalan ibadah, zikir berjamaah, ini bersama-sama, berkumpul, dan seterusnya. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in. Hingga akhirnya mereka jauh dari pemahaman mereka. Itu sebenarnya asal-muasal munculnya kelompok Khawarij. Asalnya hanyalah sebatas perkara yang sangat kecil dan sepele, tapi merembet kepada berbagai permasalahan besar dalam agama ini. Jadi demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita jalankan apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk. Jangan kita ini berlebihan. Tidak perlu kita kemudian saya akan menjalankan lebih dari apa yang dijalankan para sahabat, para tabi'in. Nah, termasuk diantaranya yang tadi ditanyakan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, silakan. Nah, barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Izin bertanya, Ustadz. Jadi pengertian akidah wasitiyah itu bukan yang bebas mengikuti berbagai pemahaman atau firqah asal ambil baiknya buang buruknya, nggih? Iya. Iya, jelas. Akidah wasitiyah, akidah pertengahan itu bukan yang penting jadi wasit di tengah-tengah apapun yang diyakini. Bukan. Justru sebenarnya akidah wasitiyah, akidah pertengahan itu ya akidah para sahabat, akidah Rasulullah, para tabi'in dan tabi'in, itulah akidah wasitiyah. Itulah akidah pertengahan yang sesungguhnya. Jadi bukan kemudian kita mengumpulkan seluruh akidah yang ada, kemudian kita ambil jalan tengah. Nah, ini kita membuat akidah yang penting berada di tengah-tengah akidah yang ada. Nah, ini sampai akhirnya kemudian muncul berbagai pemahaman. Mereka semuanya akhirnya mengaku kita ini akidahnya pertengahan. Maksudnya apa? Mereka berkumpul dan dikumpulkan seluruh akidah, bahkan akidah seluruh agama di dunia ini, kemudian dicomot, diambil yang pertengahan, dianggap pertengahan. Nah, ini tanpa merujuk kepada apa yang diyakini para sahabat. Ini jelas-jelas penyimpangan. Ini salah satu pemahaman bid'ah yang seperti ini. Bahkan berbahaya. Bahkan ini keyakinan yang berbahaya. Apabila ada yang mengatakan demikian, berarti dia itu sudah salah paham jauh dari agama ini.
penyimpangan yang jauh. Dan inilah yang digemborkan oleh kelompok liberalis. Kelompok liberalisme, JIL. Nah, ini adalah jalan yang tersesat. Nah, ini adalah jelas tersesat dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah wasithiyah, akidah pertengahan yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Jadi gampangannya akidah wasithiyah, akidah Rasulullah, para sahabat, tabi'in. Itulah akidah wasithiyah. Nah, ini sangat mudah sebenarnya. Nah, ini tinggal kita fahami, kita jalankan, kita yakini sebagaimana keyakinan generasi pertama umat ini. Selamat. Ya, demikian. Nah, Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Bismillah, Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz, sekeluarga. Apakah ada para sahabat yang menjalankan sholat sunnah dengan 4 niat sholat sunnah? Nah, Ustadz, barakallahu fiik. Dengan apa? Bismillah, Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz sekeluarga. Apakah ada para sahabat yang menjalankan sholat sunnah dengan 4 niat sholat sunnah? Dengan 4 niat? Sholat sunnah, Ustadz. Saya belum paham 4 niat ini. Bismillah. Mungkin Ustadz satu niat amalannya satu sholat. Nah, kemudian dia mengumpulkan 4 niat, misalkan sholat sunnah duha, sholat sunnah wudhu, demikian. Mungkin yang dimaksud penanya seperti itu. Ya. Mungkin sepertinya pernah kita membahasnya, yaitu mengumpulkan niat-niat ketika menjalankan sholat sunnah, seperti sholat seseorang ketika masuk masjid, dia berniat sholat sunnah wudhu, sekaligus sholat tahiyatul masjid, sekaligus sholat misalnya sholat sunnah rawatib sebelum duhur atau sebelum subuh. Nah, ini. Nah, mungkin maksudnya saya belum tahu 4 niat ini niat apa saja. Nah, karena ada sebagian yang tidak bisa dikumpulkan. Seperti istikharah misalnya, dikumpulkan bisanya adalah dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, ini masih bisa dikumpulkan. Tetapi mengumpulkan istikharah dengan rawatib, sholat misalnya qabliyah dan sebagainya. Sehingga mengumpulkan niat ini bisa terjadi pada sholat-sholat yang seperti tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu. Dia sudah wudhu, maka dia masuk masjid, dan dia pengen melakukan istikharah atau sholat istikharah atau sholat qabliyah. Maka ini bisa dikumpulkan dalam satu niat. Artinya dengan dia sholat, misalnya masuk ke masjid setelah wudhu, dia sudah mendapatkan ganjaran sholat wudhu, sudah mendapatkan ganjaran, artinya sudah menjalankan tahiyatul masjid, ketika dia melakukan sholat sunnah, duha, atau sholat istikharah, atau sholat rawatib, qabliyah subuh, dan sebagainya. Nah, jika ini yang dimaksudkan, bisa. Artinya kita sholat 2 rakaat, ini sudah mencakup sholat sunnah wudhu, sudah mencakup sholat tahiyatul masjid, dan juga menjalankan sholat sunnah sebelum subuh misalnya, atau sebelum duhur, atau sholat duha, sholat malam di masjid, witir, dan seterusnya. Bisa, jika itu yang dimaksudkan. Cuman 4 ini yang saya masih belum paham, 4 niat sholat ini yang perlu mungkin diperinci dari sisi 4 ini apa. Itu. Ya. Ya, barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz. Mau tanya, apa ada hadis atau dalil yang menyatakan atau menyarankan puasa sunnah Senin Kamis? Kenapa harus Senin Kamis, bukan hari yang lain? Ya. Jadi puasa Senin dan Kamis ini jelas ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW.
Rasulullah disebutkan oleh para sahabat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra yaumal isnin wal khamis lisyam. Rasulullah itu menjaga atau beliau memperhatikan, artinya memilih puasa di hari Senin dan di hari Kamis. Sehingga jika pertanyaannya kenapa kok harus puasa Senin Kamis bukan hari yang lainnya? Karena Nabi memilih puasa Senin dan Kamis. Dan tidaklah pilihan Nabi itu melainkan karena itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang memilihkan untuk Nabi untuk berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Sehingga itulah yang disunnahkan. Rasulullah memilih karena memang itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana puasa Nabi Daud. Rasulullah mengatakan ketika sahabat ingin, saya masih kuat berpuasa ya Rasulullah, lebih dari Senin Kamis. Maka Rasulullah memilihkan, kalau gitu puasalah Daud. Puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Ini pokoknya diselang-seling begitu. Hari ini puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa, kemudian besoknya lagi enggak puasa, demikian. Puasa Daud ini lebih di atasnya puasa Senin Kamis. Kalau Senin Kamis sehari puasa, 2 hari buka, sehari puasa, 3 hari buka, puasa 2 hari buka, dan demikian seterusnya. Nah, ini adalah yang disebutkan sebagian riwayat. Rasulullah mengatakan kalau gitu puasalah sehari, berbuka 2 hari. Ini sehari berpuasa, 2 hari berbuka. Ini kemudian sahabat tersebut mengatakan saya masih kuat kalau gitu puasa sehari, berbuka sehari. Di dalam hadis riwayat yang pertama tadi disebutkan Senin Kamis. Ini. Tetapi di dalam riwayat yang lainnya disebutkan tanpa menyebutkan Senin dan Kamis. Akan tapi yang dijalankan Rasulullah Senin dan Kamis ini. Nah, yaitu apa? Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada sebagian sahabat yang ingin lebih berpuasa dari Senin dan Kamis. Kalau perbuatannya Rasulullah ini Senin dan Kamis. Nah, ini penukilan dari Rasulullah, ini yang dijalankan oleh beliau Senin dan Kamis. Dan sahabat tersebut ketika masih ingin berpuasa lebih dari itu, maka Rasulullah memberikan jalan yang lebih baik, yaitu puasa Daud. Itu puasa terbaik, sudah puncak dari puasa sunnah, puasa Daud. Nah, jadi seperti itu. Dan hadis-hadis tentang hal ini banyak, dan pembahasannya bisa dilihat atau dibaca. Silakan yang mempunyai kitab, misalkan Riyadhus Shalihin, yang banyak beredar di kalangan kaum muslimin, ini sudah sepantasnya kita memiliki kitab ini. Kitab Riyadhus Shalihin, kemudian kitab Bulughul Maram. Ini adalah kitab-kitab yang bisa dijadikan bacaan. Ini, dan itu adalah ringan bagi kita, bagi yang ingin menjalankan berbagai amalan sunnah. Jadi bisa dirujuk kepada kitab tersebut. Termasuk di dalamnya disebutkan puasa Senin dan Kamis. Jadi Senin dan Kamis itu pilihan Allah. Sebagaimana jika kita bertanya, kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat, kenapa enggak 4 rakaat? Maka jawabannya, karena Allah yang memilihkan sholat maghrib 3 rakaat. Ini. Maka itulah pilihan Allah dan itulah yang terbaik. Sebagaimana pertanyaan, nanti sholat subuh kenapa 2 rakaat? Kenapa 4 rakaat? Kenapa enggak 2 rakaat? Dan seterusnya. Kenapa tawaf 7 kali? Pertanyaannya dan jawabannya, Pak, karena Allah lah yang memilihkan dan itulah yang terbaik. Kenapa Jumatan, hari Jumat? Kenapa enggak hari Sabtu? Karena Jumat adalah hari terbaik dan Allah memilih itu untuk sholat Jumat. Dan demikian. Ya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Nah, ada pertanyaan lagi. Bismillah, Ustaz. Yang dimaksud dengan mengikuti para sahabat, yaitu sahabat di sini terkhususkan seperti Khulafaur Rasyidin atau seluruh para sahabat Nabi, dan mengikuti di sini dalam hal ibadah fikih dan atau muamalah. Terus yang dimaksud dengan mengikuti tabi'in, apakah tabi'in yang hidup di zaman kedua setelah para sahabat? Ya. Jadi sahabat yang kita ikuti atau yang diperintahkan untuk kita mengikutinya, itu adalah
seluruh para sahabat Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidun. Nah, kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidun. Karena apa? Yang dimaksudkan sunnah Khulafaur Rasyidun berarti sesuatu yang disepakati oleh para sahabat. Nah, ini disepakati oleh para sahabat atau diketahui oleh mayoritas sahabat. Karena Khulafaur Rasyidun pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidun, para sahabat masih banyak. Mereka meskipun berpencar di berbagai penjuru negeri-negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin, mereka dipimpin oleh khalifah yang 4 ini, semuanya adalah para sahabat terbaik Rasulullah SAW, dan mereka menjalankan agama ini tidaklah menyimpang dari apa yang telah diajarkan Rasulullah. Meskipun muncul berbagai permasalahan baru di masa itu, di masa Khulafaur Rasyidun, sehingga muncullah ijtihad para Khulafaur Rasyidun hingga mereka menjalankan atau muncul perkara yang mungkin belum pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Seperti halnya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq ketika mengumpulkan mushaf yang belum pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Maka itu bukan perkara bid'ah dan tidak disebut bid'ah. Meskipun itu adalah perkara yang belum pernah dilakukan Rasulullah, tetapi disebut dengan sunnah Khulafaur Rasyidun. Ini sunnah Khulafaur Rasyidun, yaitu apa? Mengumpulkan mushaf. Sampai sekarang kita merasakan pengumpulan tersebut. Ini. Dan diulangi ataukah disusun kembali Al-Quran, mushaf yang telah disusun di zaman Abu Bakar, disusun kembali oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah ini, kenapa nggak dilakukan oleh Umar? Di masa Umar sebenarnya permasalahan mushaf sudah selesai. Artinya sudah tidak ada permasalahan. Mushaf sudah dikumpulkan dan Umar pun memegang mushaf yang dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah ini setelah dipegang oleh Hafsah istri Rasulullah SAW di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kemudian berpindahlah ketika zaman Utsman bin Affan hingga kemudian dibukukan kembali, diperintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan, dan akhirnya sampai sekarang ini mushaf ini disebut dengan mushaf Utsmani. Dan itu disusun karena terjadi perselisihan di berbagai tempat terhadap bacaan Al-Quran. Maka solusinya Utsman bin Affan menulis 5 atau 6 mushaf. Nah, ini sunnahnya Khulafaur Rasyidun. Dan itu berlangsung hingga saat ini dicetak dengan berbagai cetakan, tetap tidak berubah dari mushaf yang disebut dengan mushaf Utsmani, yaitu yang disusun di masa Utsman dan tidak keluar darinya. Demikian juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyusun atau membentuk angkatan bersenjata. Belum pernah dilakukan Rasulullah SAW di masa Umar bin Khattab. Maka dikatakan ini sunnah Khulafaur Rasyidun, sunnahnya Umar dan bukan bid'ahnya Umar. Dan sunnah Khulafaur Rasyidun bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Nah ini yang berkaitan dengan Khulafaur Rasyidun. Ya. Memang Rasulullah menyebutkan wajib kalian berpegang teguh dengan sunnah Khulafaur Rasyidun. Tetapi yang dimaksudkan adalah para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka di masa Khulafaur Rasyidun mereka tidaklah menentang apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini para sahabat yang hidup di masa itu. Jadi teladannya ada pada sahabat secara keseluruhan. Tokohnya adalah Khulafaur Rasyidun. Dan mengikuti di sini bukan hanya dalam fikih saja, tetapi mencakup seluruh permasalahan agama ini dan permasalahan kehidupan, termasuk dalam menjalankan kehidupan bernegara. Karena mereka Khulafaur Rasyidun, mereka juga adalah teladan dalam memimpin sebuah negara. Bagaimana memimpin negara? Subhanallah. Nah, sehingga mencakup seluruh permasalahan, bukan hanya fikih.
Nah, para tabi'in itu istilah, yaitu generasi yang bertemu dengan para sahabat dan mengikuti ajaran para sahabat. Itu yang disebut tabi'in. Karena hidup di zaman itu, di zaman yang juga zamannya tabi'in, ada kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok yang sesat, menyimpang dari ajaran para sahabat. Maka mereka bukan tabi'in. Mereka ahlul bid'ah. Nah ini. Mereka adalah ahlul bid'ah. Dan disitulah mulai bermunculan ahlul bid'ah di zaman di mana para sahabat masih ada. Muncul sebagaimana tadi disebutkan Qadariyah, muncul kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah, macam-macam. Dengan keyakinan-keyakinan yang bermacam-macam. Kelompok Syiah atau Rafidah. Maka mereka ini jelas menyimpang dari ajaran Rasulullah. Jadi demikian. Ustaz, barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan lagi. Barakallahu fiik, Ustaz. Izin bertanya bagaimana sikap dan akhlak kita terhadap perbedaan yang terjadi di antara para sahabat. Saya pernah dengar ada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang berpendapat bahwa neraka tidak kekal. Apa benar? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Tentang masalah sikap dan akhlak kita terhadap perbedaan yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak macam perbedaan yang terjadi di kalangan para sahabat. Ada perbedaan fikih, ada perbedaan istihadiyah. Nah ini. Maka perbedaan tersebut sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Perbedaan di kalangan para sahabat sudah terjadi di zaman Rasulullah. Hanya saja di zaman Rasulullah, mereka langsung mengembalikan kepada Rasulullah SAW. Bahkan terkadang perbedaan tersebut oleh Rasulullah SAW ketika ditengahi dan ketika dijelaskan, mereka semuanya sebenarnya ada yang namanya perbedaan yang tidak perlu dipertentangkan. Artinya mereka semuanya benar. Ini perbedaan yang disebut dengan tanawu. Seperti perbedaan Umar dengan Ubay dalam membaca Al-Quran. Dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini Ubay ini membaca tidak sebagaimana yang aku dengar engkau membacanya. Maka Rasulullah memerintahkan Ubay baca. Ketika dibaca, bagus, kata Rasulullah. Umar kemudian disuruh membaca. Wahai Umar, baca. Rasulullah kemudian mengatakan, kilakuma muhsin. Kalian berdua bagus. Masya Allah. Jadi perbedaan yang terjadi, ini ada bermacam-macam. Jadi di sini tidaklah Rasulullah menyesatkan keduanya, menyalahkan salah satu atau keduanya. Keduanya benar. Nah, perbedaan yang seperti ini disebut tanawu. Perbedaan yang tidak perlu dipermasalahkan karena semuanya benar. Nih, semuanya dari Rasulullah. Seperti perbedaan dalam masalah doa iftitahiyah. Nah, ini. Sebagian sahabat mendengar Rasulullah mengatakan demikian. Sebagian mengatakan ini saya dengar Rasulullah demikian. Semuanya benar, ada dari Rasulullah. Nah, kemudian perbedaan yang tabat, perbedaan yang terjadi pertentangan, tidak mungkin untuk dikompromikan, mesti salah satu benar atau salah satu salah. Nah, dalam masalah fikih, maka sikap kita adalah mengembalikan perselisihan para sahabat itu kepada sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah SAW, mana yang lebih dekat dengan hadis Rasulullah, maka itulah yang kita jalankan. Dan ini dalam permasalahan fikih. Kemudian dalam permasalahan akidah, cabang-cabang akidah. Adapun prinsip-prinsip akidah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Tetapi terjadi perbedaan dalam masalah sebagian perkara akidah. Contohnya, melihat Allah Azza wa Jalla. Terjadi perselisihan di kalangan sahabat. Apakah melihat Allah ataukah tidak? Ini cabang akidah. Maka apabila bisa dikompromikan kedua pendapat tersebut, maka ini lebih baik. Seperti halnya melihat Allah Azza wa Jalla.
Nah, melihat di sini masih bisa didudukkan tentang melihat apakah melihat zatnya Allah, melihat dalam artian melihat cahaya yang menutupi antara Nabi dengan Allah. Sebagaimana dalam hadis nurun anni arah atau inni arah. Cahaya sesungguhnya itulah yang aku lihat. Nah, itulah yang disebutkan. Dalam membaca pun juga terjadi perbedaan. Disebutkan nurun inni arah, nurun anna arah. Sama-sama hurufnya, tapi zaman itu tidak ada harokat. Cara membacanya yang berbeda, maknanya juga berbeda. Kalau inni arah, cahaya itulah sesungguhnya yang aku lihat. Jadi Rasulullah yang dilihat oleh beliau adalah cahaya. Bisa dibaca anni arah atau anna arah. Nah ini. Cahaya, dari mana aku bisa melihatnya? Dari mana aku bisa melihat Allah SWT? Artinya menafikan bahwa Rasulullah melihat Allah SWT. Dalam dua riwayat ini jelas menunjukkan Rasulullah tidak melihat langsung, tetapi yang dilihat oleh Rasulullah adalah cahaya. Nah, sehingga dengan adanya seperti ini bisa didudukkan perbedaan pendapat di kalangan sahabat ini. Nah, perbedaan yang dimaksudkan jika terjadinya sampai peperangan yang terjadi di antara sahabat. Nah, ini sikap yang harus kita jalankan adalah tidak mencela, tidak mengkritisi salah satu dari sahabat yang berselisih sampai terjadi peperangan, perang Jamal, perang Siffin. Yang jika didudukkan peperangan itu, maka sesungguhnya yang salah atau yang menyebabkan terjadinya, yang menyulut terjadinya peperangan adalah pihak ketiga, bukan sahabat, tetapi yang mengadu domba di antara para sahabat dengan menyebarkan berbagai berita palsu. Nah, ini. Dan itu disengaja. Ceritanya panjang. Nih. Dan ini sebenarnya jika kita mengetahui alur sejarah, maka kita akan mengetahui bagaimana sesungguhnya perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat dalam perang Jamal, perang Siffin. Maka yang bersalah, yang bertanggung jawab itu justru pihak ketiga, bukan sahabat. Dan itulah mereka yang mereka ingin memancing di air yang keruh. Mereka membuat keruh, banyak tersebar berita hoax, hingga terjadilah simpang siur dalam mendapatkan berita di kalangan sahabat. Disitulah terjadi fitnah. Ini pembahasannya panjang, akan tapi ini membutuhkan waktu yang terpisah. Yang mungkin bisa jadi suatu saat kita akan membahas secara rinci, secara detail, kenapa terjadi perang Jamal, kenapa terjadi perang Siffin, kenapa terjadi perselisihan para sahabat, agar kita bisa mengetahui dan bagaimana sikap kita. Justru dengan kita mengetahui alur sejarah terjadinya perang Jamal, perang Siffin, dan perbedaan pendapat para sahabat, kita semakin mencintai sahabat. Kita semakin mengetahui kebenaran prinsip mereka dalam beragama. Justru dalam perselisihan atau ketika kita berselisih, maka merekalah para sahabat menjadi teladan bagi kita. Nah, kemudian tentang masalah perbedaan pendapat, apakah neraka kekal dan tidak, dinukil dari sebagian sahabat, maka kita sebenarnya bisa mengembalikan riwayat-riwayat yang ada itu kepada perbedaan yang sesungguhnya bisa didudukkan. Nih, tentang masalah neraka tidak kekal. Maka yang dimaksudkan neraka tidak kekal, itu neraka yang dimaksudkan adalah penghuninya. Sebagian penghuni neraka itu tidak kekal di dalam neraka. Meskipun disebutkan khalidina fiha, kekal di dalamnya, maksudnya yang kekal itu adalah mereka yang benar-benar menghuni neraka secara abadi, yaitu orang kafir. Adapun orang mukmin, mereka meskipun lama di dalam neraka dan disebut dengan istilah khalidina fiha, akan tetapi maknanya adalah mereka lama di neraka. Ini tinggal lama di neraka,
dan akan dientaskan. Maka disitulah yang dimaksudkan bahwa mereka tidak kekal di neraka, yaitu penghuni neraka dari kalangan orang Muslim, berbuat maksiat dosa besar yang harus dihukum di neraka. Nanti setelah Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa mereka, maka Allah mengentaskan mereka, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga mereka tidak kekal di neraka. Nah, ini yang sesungguhnya bisa didudukkan perselisihan itu. Sehingga yang benar bahwa neraka itu harus kita pahami bahwa yang masuk ke dalam neraka ada dua kelompok. Kelompok yang kekal, yaitu kaum kufar, orang musyrikin, kaum munafikin, mereka kekal di dalamnya, di dalam neraka. Dan neraka juga kekal. Adapun orang mukmin, maka mereka tidak kekal di neraka. Mereka keluar sampai suatu saat mereka ini setelah berada di neraka, mereka kemudian dientaskan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini insya Allah pembahasan yang seperti ini, pembahasan yang panjang penjelasannya, tetapi itu adalah ringkasan dari permasalahan yang seperti ini tentang perbedaan pendapat dari kalangan para sahabat tentang neraka kekal ataukah tidak. Adapun surga maka itu adalah kekal. Ini ijma dan tidak ada perselisihan. Memang yang dijadikan permasalahan adalah tentang neraka. Neraka kekal atau tidak. Tetapi arah pembahasannya seperti itu. Yaitu yang rajih ataukah yang bisa didudukkan dalam perselisihan tersebut, jika memang benar penukilan perselisihan itu, maka yang benar bahwa neraka di penghuninya itu ada dua kelompok. Nah, kelompok yang tidak kekal, ini yang disebut neraka nggak kekal. Nerakanya orang mukmin. Artinya mereka orang mukmin itu akan keluar dari neraka. Kapanpun, artinya selama apapun dia di neraka, tetapi akan keluar dari neraka. Nah, apakah nerakanya orang kafir beda dengan nerakanya orang mukmin? Nah, ini jelas berbeda. Neraka itu ada tingkatan, ada neraka yang berbeda-beda antara setiap orang. Nah, bisa jadi yang dimaksudkan oleh para ulama yang neraka tidak kekal adalah neraka yang ditempati orang-orang mukmin. Neraka itu tidak kekal. Ini yang disebutkan dalam pendapat. Tetapi inilah maknanya, yaitu baik itu neraka yang ditempati sama-sama, hanya saja bagian tertentu dari neraka jahanam atau neraka yang lainnya yang ditempati orang mukmin kemudian ditinggalkan oleh orang mukmin, dientaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang tersisa di neraka hanyalah yang kekal. Nah, jadi kekalnya ini adalah kekal nisbi, yaitu karena Allah yang mengekalkan neraka itu. Adapun yang disifati dengan kekal mutlak hanyalah Allah. Adapun yang lainnya Allah kekalkan. Karena Allah yang maha kekal, maka Allah kekalkan neraka, Allah kekalkan surga. Artinya selamanya setelah itu. Jadi Allah maha adil. Demikian. Semoga nanti kita bisa mempelajari tingkatan-tingkatan neraka dan tingkatan surga, Ustaz, bersama Ustaz. Ya, insyaallah. Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir dan mungkin Ustaz bisa menutup. Ini Ustaz tidak diulang-ulang untuk memperkuat aja Ustaz. Bisa jelaskan Ustaz bagaimana kita bisa membedakan kaum Khawarij Ustaz. Ustaz itu. Jazakallahu khair. Baik. Jadi tentang apa yang sudah kita pelajari dan berkaitan dengan keyakinan kaum Khawarij yang memang Rasulullah SAW tidaklah menyebutkan kelompok yang sesat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, hadis-hadis beliau yang lebih banyak daripada ketika beliau menyebutkan kelompok yang kita kenal dengan Khawarij ini. Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang banyak sekali mutawatir sifat-sifat kaum Khawarij.
Rasulullah tidak pernah menyebutkan sifat-sifat ahlul bid'ah yang lain. Nah, ini kelompok yang lainnya yang menyimpang, kecuali sedikit menyebutkan. Yang paling banyak disebutkan Rasulullah SAW adalah kelompok kaum Khawarij. Kenapa? Karena syubhat mereka lah yang bisa dikatakan paling berbahaya, paling besar, dan paling menyebar fitnah ini, bid'ah ini di kalangan kaum muslimin. Hingga kemudian muncul berbagai kelompok. Dan salah satu ajaran Khawarij, yaitu yang pertama kali dilakukan oleh mereka ketika melakukan kudeta kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini benih-benih Khawarij. Yang mana benihnya sudah ada di zaman Rasulullah. Seorang Dzul Khuwaisirah yang datang ketika pembagian ghanimah, ternyata dia tidak mendapatkannya atau sedikit yang dia dapatkan. Dia melihat ada orang lain yang dapat bagian lebih. Maka dia mengatakan Rasulullah, adillah wahai Muhammad. Ini pembagian yang tidak diharapkan wajah Allah. Subhanallah. Rasulullah dituduh tidak niat ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah dengan pembagian itu. Subhanallah. Ini sampai seperti itu kaum Khawarij. Sampai kepada Rasulullah SAW. Serangan mereka. Maka tidak heran kalau seandainya mereka menyerang selain Rasulullah SAW, siapapun, ini dikafirkan, dan berbagai macam sifat-sifat kaum Khawarij. Maka hendaknya kita berhati-hati dari kalangan kaum Khawarij ini. Di sepanjang zaman Rasulullah SAW menyebutkan wala yazaluna yakhrujun. Mereka itu kaum Khawarij pasti akan bermunculan, keluar. Yang terakhir itu di masa keluarnya Dajjal. Sebelum keluarnya Dajjal, maka di situ kaum Khawarij juga bermunculan. Ini sekelumit tentang Khawarij ini, insya Allah yang intinya mereka adalah kelompok yang kelihatannya baik-baik saja, akan tapi justru Rasulullah tanpa basa-basi, Rasulullah menyebutkan mereka ini kilabu ahlin nar, anjingnya neraka, syirarul khalqi indallah, mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Artinya Rasulullah demikian kerasnya terhadap kaum Khawarij. Maka hendaknya kita memahami tentang siapa mereka dan bagaimana ciri khas atau kelompok ini agar kita bisa menjauhinya. Baik, mungkin sampai di sini, insya Allah kita tutup sampai di sini dan kita akhiri. Dan semoga kita bisa melanjutkan dalam kesempatan yang akan datang membaca bagian akhir dari kitab Syarh Sunnah Al-Muzani di beberapa pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Dan kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.